Kalian udah daftar kerja atau magang lebih dari 100 perusahaan tapi belum pernah dipanggil interview? Atau kalian yang masih bingung gimana sih caranya nulis CV atau membuat CV yang baik dan benar yang pasti dilirik HRD? Pada video kali ini gue akan kasih tahu kalian gimana cara buat CV yang baik dan benar. Simple tapi efisien. Gue udah menerapkan ini dan berhasil mengantarkan gue magang dan bekerja di beberapa perusahaan multi industri. So, untuk kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Halo, kenalin lagi, nama gue Aris. Pada kali ini gue akan membahas tentang gimana cara buat CV yang baik dan benar. CV biasanya jadi persyaratan administratif pertama yang diperlukan ketika lo mau apply kerja atau magang. Tapi banyak orang di sekitar gue masih bingung gimana sih cara buat CV yang baik dan benar. Kurikulum vitae secara definisi adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang ringkasan info tentang pribadi lo, portofolio karir lo, prestasi akademik dan non-akademik, serta informasi atau pendukung data lainnya yang diperlukan untuk mendaftar pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu lo perhatikan dalam menulis CV. Gua akan membagikannya ke dalam 4 bagian terpenting yang perlu lo perhatikan dalam menulis CV. Setelah ini juga gua akan kasih kalian free format CV siap edit. Langsung bisa kalian adaptasikan dengan CV versi kalian. Gak cuman itu, di sini gue juga sertakan guide dari Harvard University tentang pemilihan diksi yang sebaiknya kalian gunakan dalam penulisan CV. Di akhir video gue juga akan ngasih tahu lo apa sih yang sebaiknya tidak lo masukkan ke dalam CV lo sehingga CV lo itu clean, padat, jelas, dan efisien. Sebelum nonton lebih lanjut, boleh dong like video ini, subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman lo yang juga butuh video ini. 4 hal yang perlu lo perhatikan dalam membuat CV. Yang pertama, gunakan format yang tepat. Pertama kita bahas format. Kebanyakan perusahaan sekarang itu melakukan screening CV dengan software yang namanya Applicant Tracking System atau ATS. Jadi pastiin CV lo dengan format yang bisa dibaca oleh sistem tersebut. Di sini gue mau ngasih tahu lo contoh bagaimana CV yang rapi, jelas, dan bisa dibaca sistem ATS. Dan ini adalah bagian kedua, membuat summary yang menjual. Ini adalah CV pribadi gue dan kalian bisa contoh untuk lo apply kerja, langsung diaplikasikan ke CV kalian. Di bagian atas cukup sertakan nama lo, kontak email, dan profile LinkedIn lo. Jangan masukin kontak yang gak penting lainnya, misalnya Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian lo bagi CV-nya ke beberapa section. Kalau gue di sini gue bagi 4 section: pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman leadership, dan skill pendukung lainnya. Kalian boleh juga tambahin summary sebelum section education di atas ini. Tapi buat gue personally, gue nggak pakai karena menurut gue itu kurang esensial dan hanya menuhin halaman aja. Selanjutnya di bagian pengalaman kerja, kalian tulis di mana kalian bekerja, berapa lama durasi kalian bekerja, jelasin juga sedikit company overview-nya seperti apa. Pastiin di setiap pengalaman lo masukin kontribusi lo selama bekerja, highlight pencapaian-pencapaian lo, dan usahakan semuanya itu quantify atau measurable. Gue contohin. Misal, gue pernah magang di eFishery sebagai Growth and Marketing Intern. Gue tuliskan juga lokasi magang gue itu di Bandung, dan periodenya mulai dari Maret sampai Agustus 2023. Dan di sini gue jelaskan overview company-nya, eFishery itu apa, dan gue direkrut untuk ngapain di perusahaan tersebut. Di sini gue bilang gue direkrut untuk membantu performance marketing dari senior manager gue untuk menyusun atau membuat strategi relationship yang bagus dengan customer melalui social media channels. Di sini juga gue jelasin gimana kontribusi gue selama magang. Nah, kata-kata yang gue sertakan di sini seperti accountable, conducting, and accountable itu, dan kata-kata lainnya itu gue ambil dari guide yang disediakan oleh Harvard University. So, please cek filenya di link di bawah. Section berikutnya, lo tulis pengalaman kepemimpinan atau organisasi lo dengan cara yang sama kayak section sebelumnya. Kemudian di bagian terakhir di format CV ini, lo masukin skill-skill apa yang kira-kira bisa mendukung lo. Lo juga bisa tambahin interest lo dan mungkin pencapaian-pencapaian lain, misalnya lomba-lomba, sertifikasi, dan banyak lainnya. Bagian ketiga, fokus pada pengalaman yang relevan. Mungkin kalian ngerasa bingung pas mau daftar kerja, pengalaman mana sih yang perlu gue masukin ke dalam CV? Karena mungkin kalian punya cukup banyak pengalaman, tapi pada bagian ketiga ini gue mau menyarankan kalian untuk fokus pada pengalaman-pengalaman yang relevan aja. Misal, kalian punya pengalaman kerja, magang, atau bekerja di 5 perusahaan. Kalian pilih pengalaman mana yang paling sesuai dengan posisi yang akan lo lamar. Contohnya gini, gue ingin melamar posisi marketing di sebuah perusahaan. Maka gue akan fokus pada pengalaman gue terkait marketing. Misal gue pernah kerja di perusahaan A dan B sebagai marketer,
Dan juga gue punya project lain di mana gue sebagai tim marketingnya. Jadi lo cukup pilih 3 dari 5 pengalaman lo yang paling sesuai. Jangan semua dimasukin. Jangan semua lo masukin karena itu nggak efektif. Bagian terakhir yang paling penting adalah gunakan keyword yang tepat. Di sini gue sediakan guideline dari Harvard untuk gimana sih caranya lo nulis CV yang baik dan benar. Pada bagian ini juga gue mau ngasih tahu lo pilihan action verb yang bisa kalian gunakan dalam memperindah CV lo. Ini ada contoh kata-kata aksi untuk beberapa section. Misalnya gue ambil leadership seperti handled, organized, delegate, dan lain-lain. Contoh, di pengalaman gue menuliskan led cross-functional team consisting of 4 people for market research, market validation, and launching, and successfully can get 300 transaction, more than 35 customer acquisition, and 4 partners. Jadi, usahakan semuanya itu quantify, bisa diukur, dan parameternya jelas. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian lihat di link file di deskripsi di bawah. Di sini ada banyak contoh diksi dan section berbeda yang bisa lo adaptasikan untuk CV lo. Sehingga gue yakin CV lo pasti bakal lebih rapih, jelas, dan lebih menjual. Kemudian gue juga mau ngasih tahu beberapa hal yang seharusnya lo hindarin saat membuat CV. Yang pertama, terlalu panjang dan bertele-tele. Buat CV itu yang singkat aja guys, pada jelas, poinnya terdelivered dengan baik. Untuk detail bagaimana gue membuat CV yang efisien, mungkin gue akan membuat video yang terpisah. Komen juga kalau kalian mau gue bikin videonya. Yang kedua, desain terlalu ramai. Kecuali kalau misalnya lo daftar sebagai desainer grafis di suatu agensi misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lo daftar di perusahaan yang bukan industri kreatif, hindari desain yang terlalu ramai. Ketiga, hindari foto. Menurut gue foto itu sangat gak perlu, karena kalau misalnya mereka atau recruiter itu butuh tahu gimana profile lo, mereka akan cek LinkedIn lo. So pastiin foto LinkedIn lo juga profesional dan enak dilihat. Itu dia gimana caranya gue membuat CV yang baik dan benar. Semoga video ini ngebantu lo yang sedang mencari magang atau kerja atau sekedar ingin tahu aja. Boleh share video ini ke teman-teman lo yang juga membutuhkan biar infonya gak berhenti di lo aja. Untuk contoh CV yang siap edit dan guideline penulisan CV dari Harvard University, udah gue cantumkan link di deskripsi di bawah. Silahkan pakai, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue dan juga TikTok gue @remahanmomogi, karena di sana gue juga banyak share banyak hal. Gue Aris izin cabut, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.